Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kita berada di minggu terakhir di tahun 2020. Semoga barometer cinta kasih Anda kepada Tuhan Yesus tetap menyala, bahkan berapi-api. Tetapi sebagian juga mungkin bara api rohani Anda sedang redup karena menghadapi kenyataan hidup, tantangan hidup. Dan biarlah saudara, dengan kerinduan saya dan Anda semua akan dekat dengan Tuhan dan senantiasa merindukan firman Tuhan, kita boleh diberkati, kita boleh diberi kekuatan, kita juga boleh kembali disegarkan dan diarahkan dan menjadi berapi-api seperti semula. Saya akan berdoa Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sudah menghantar kami sampai di penghujung tahun, di minggu terakhir di tahun 2020. Banyak hal yang kami telah lalui, baik suka maupun duka, tetapi Engkau tetap sama. Firman-Mu tidak berubah, janji-Mu kekal. Apa yang Engkau sudah firmankan akan Engkau genapi. Biarlah saat ini juga, apapun keadaan kami, bagaimana cinta kasih kami kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menjadi sumber pengharapan kami di akhir tahun ini dan mempersiapkan kami memasuki tahun yang baru. Terpujilah namamu Tuhan, ampuni untuk segala dosa kami, dan biarlah Bapa berikan berkat rohanimu, berkat sorgawimu ketika kami juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada hamba-Mu, berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini saya akan membaca dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua mulai ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Yang mana sebelumnya kita sudah membaca dari 1 sampai dengan ayat ke-7 tentang gereja di Efesus. Gereja yang banyak dipuji oleh Tuhan, tetapi mempunyai kefatalan di dalam pelayanannya, yaitu mereka telah meninggalkan kasih yang semula, dan Tuhan telah menegur agar gereja tersebut, gereja Efesus, bertobat. Kalau Anda pergi dan mencari gereja Efesus ini, yang ada tinggal sisa-sisa reruntuhannya. Tetapi kalau kita melanjutkan kepada pasal yang ke-8, yaitu gereja di Smyrna, gereja ini masih ada sampai saat ini. Smyrna yang berada di wilayah Turki, yang sekarang dikenal dengan nama Izmir, adalah kota besar, satu dari 3 kota besar yang ada di Turki. Ada Istanbul, ada Ankara, ada Izmir, yaitu Smyrna. Di antara gereja-gereja tradisi di Izmir masih didapati gereja Tuhan yang asli. Gereja tradisi artinya gereja yang menjalankan ibadahnya menurut tradisi. Gereja Tuhan yang asli adalah gereja yang bisa, saudara, ya, ada bentuk-bentuk tradisi, tetapi Tuhan Yesus adalah pemimpin gereja utama.
segala praktek yang dilakukan di dalam gereja tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak akan mereka praktekkan dan lakukan. Dan melalui Alkitab, Tuhan telah memberikan buku panduannya kepada setiap gereja Tuhan, bagaimana gereja tersebut beroperasi. Oleh karena itu, kita diingatkan melalui gereja di Efesus, gereja yang banyak mendapat pujian, tetapi ada satu celah yang fatal. Apakah mereka akhirnya tidak bertobat sehingga gereja tersebut sudah tinggal reruntuhannya saja, saudara, hingga saat ini. Dan kalau Anda juga perhatikan, banyak gedung gereja yang dulunya megah, terutama di daerah Eropa, yang mana sekarang juga sudah tinggal menjadi gedungnya, sebagian menjadi museum, sebagian menjadi tempat hiburan, kafe, bahkan sebagian telah dibeli dan dipakai untuk masjid dan sebagainya. Biarlah firman Tuhan mau mengajar kita, saya dan Anda, dan merubah kita untuk menjadi bagian daripada gereja Tuhan yang asli, ya. Jadi bukan hanya gereja tradisi. Tentunya kembali gereja Tuhan yang asli ada warna tradisinya juga, yang merupakan ciri khas yang baik, tetapi di atas itu semua biarlah Alkitab, Allah dan Tuhan Yesus menjadi yang terutama di dalam gereja di mana saya dan Anda berada. Ya, bukan pendeta Anda, bukan pastor Anda, bukan pemimpin gereja Anda. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, tidak dipraktekkan oleh gereja tersebut. Nah, demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang sudah dituliskan oleh Yohanes kepada jemaat di Smyrna, kepada gereja di Smyrna. Kita tidak membaca tentang adanya teguran pertobatan terhadap gereja di Smyrna ini. Dari 7 gereja yang ada, 2 diantaranya yaitu Smyrna dan Philadelphia tidak mendapatkan teguran untuk bertobat. Dan yang kelima, gereja yang lain di situ Tuhan menegur gereja tersebut satu per satu. Firman Tuhan ini dituliskan oleh Yohanes, dibagikan kepada ke-7 gereja yang ada saat itu. Dan kembali Efesus tinggal menjadi reruntuhan, tetapi gereja di Smyrna masih ada. Selain daripada gereja-gereja tradisi yang bisa didapati di daerah Smyrna
Lama dan Izmir yang baru di daerah Turki, mereka masih terdapat gereja Tuhan yang asli. Gereja Tuhan yang asli adalah gereja yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gereja yang tidak menyembah Tuhan dengan menyembah patung, dengan menyembah roh-roh orang mati, dengan menyembah malaikat dan sebagainya. Gereja tradisi, sebagian mereka diajar oleh pendetanya, oleh pastornya, menyembah terhadap benda-benda mati, terhadap roh-roh yang sudah mati. Tetapi gereja Tuhan yang benar, seperti apa yang kita bisa baca dari Yohanes pasal yang keempat, saudara, ayat 22 dan 23. Demikian bunyinya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, gereja yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Allah itu tidak tinggal di dalam patung-patung. Allah itu tidak tinggal di dalam apa yang saat ini disembah oleh manusia selain daripada roh itu sendiri. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan disitulah saudara, gereja Smyrna ini, meskipun kita sudah membacanya adalah gereja yang teraniaya, tetapi gereja yang oleh Tuhan dikatakan adalah gereja yang kaya. Tuhan menggunakan titelnya sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kalau Anda baca kembali dari awal, titel itu juga kita bisa baca di dalam pasal pertama ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dan kembali kalau Anda baca di dalam perjanjian lama, itu berbicara tentang titel Yahweh, Yehova, Allah atau Tuhan sendiri, yang tidak lain adalah Yesus yang maha kuasa. Yesus berkuasa atas gerejanya, Yesus berkuasa atas jemaatnya. Apakah jemaat, apakah gereja di mana saya dan Anda berada benar-benar dikuasai oleh Tuhan Yesus sebagai yang maha kuasa, sebagai kepala dan pemimpin gereja, yang mana setiap kegiatan yang ada, terutama di dalam bentuk-bentuk penyembahannya, sesuai yang Tuhan kehendaki. Nah, sehingga Anda akan bergereja di dalam gereja yang tidak terjerat kepada praktek-praktek tradisi manusia yang seolah-olah memang akan memuaskan emosi manusia, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Sebagai manusia yang masih memiliki daging kita terkadang merasa ingin dipuaskan dengan melakukan rupa-rupa penyembahan yang berupa daging. Tetapi itu semua adalah tipu muslihat daging, yang seharusnya kita juga disadarkan, saudara. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Smyrna berasal dari kata mur, dari kata mur. Smyrna itu sendiri saat itu berada di wilayah, di lokasi yang
banyak memiliki nilai positif. Secara geografi, secara pemandangan, tempat itu adalah tempat yang indah. Ya, secara ekonomi juga adalah kota yang maju, baik di dalam pendidikan dan perekonomian. Tetapi, kalau kita membaca di ayat yang ke-9, kita juga diberitahu kondisi keadaan gereja di Smyrna ini. Gereja yang berada di wilayah yang banyak memiliki nilai positif secara duniawi, berada di kota yang memiliki banyak kekayaan, bahkan Smyrna juga menjadi salah satu kota kebanggaan di Asia Kecil. Gereja di Smyrna saat ini adalah gereja yang mengalami kesusahan, saudara. Di ayat 9, firman Tuhan berbunyi, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Gereja di Smyrna adalah gereja yang diketahui oleh Tuhan jikalau gereja Smyrna ini adalah gereja yang susah dan miskin, tetapi kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Kesusahan jemaat di Smyrna adalah karena Yesus. Mereka susah karena dianiaya karena imannya kepada Yesus. Oleh karena itu mungkin sampai saat ini gereja yang ada di Smyrna ini yang tidak menjual gereja mereka kepada dunia, kepada pemimpin-pemimpin agama, tetap ada dan masih berdiri. Gereja yang asli, karena mereka benar-benar hidup tidak menjual ibadah mereka sesuai dengan dunia. Saat ini saudara, di Cina ada dua jenis gereja. Gereja yang dikuasai oleh pemerintah atau gereja ilegal, gereja yang disebut underground church. Gereja yang dikuasai oleh pemerintah adalah gereja yang secara umum legal, tetapi segala apa yang diajarkan dari gereja itu, oleh pendeta itu, oleh pastor tersebut diatur oleh pemerintah. Dan pastor atau gereja tersebut tidak bisa mengikuti peraturan yang Tuhan Yesus berikan. Tetapi lain halnya dengan gereja underground. Mereka adalah gereja yang benar-benar menjadi bagian daripada gereja Tuhan yang dimusuhi oleh gereja pemerintah. Karena gereja Tuhan adalah gereja yang menjadi terang bagi dunia, dan gereja dunia adalah gereja yang menyimpan rahasia kegelapan. Itu diantaranya, saudara. Dan semoga Anda yang mendengar berada di dalam gereja Tuhan yang asli. Gereja Smyrna ini adalah gereja yang jemaatnya hidup susah karena dianiaya atas nama Yesus. Di Smyrna saat itu, saudara, adalah pusat dari segala penyembahan berhala dan penyembahan Kaisar Romawi. Setiap tahun penduduknya diharuskan untuk pergi menyembah patung Kaisar. Dan setiap orang yang telah pergi dan menyembah patung Kaisar diberikan satu tanda, dan mereka boleh menjadi warga yang normal, ya, beraktivitas, ya,
bekerja dan memiliki segala sesuatunya secara normal. Tetapi mereka yang tidak mau menyembah kepada kaisar, mereka akan dikucilkan, bahkan dianiaya oleh negara dan masyarakat yang sebagian besar memang telah mengabdikan diri kepada kaisar sebagai Tuhan mereka. Dan inilah saudara jemaat Smyrna. Mereka susah karena mereka tidak menjual Yesus sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai yang utama di dalam kehidupan mereka. Jemaat di Smyrna benar-benar jemaat yang mengerti siapa Tuhannya. Dia adalah jemaat yang mengenal akan Tuhannya, sehingga meskipun susah dianiaya karena Yesus dan menjadi miskin karena tidak bisa memiliki kesempatan untuk bekerja dan berusaha, namun oleh Tuhan, jemaat yang demikian dikatakan sebagai jemaat yang kaya. Secara materi, mereka miskin. Secara kenikmatan, mereka hidup di dalam kesusahan, tetapi jemaat itu dicap sebagai jemaat yang kaya oleh Tuhan Yesus. Dan mudah-mudahan Anda berada di gereja, bahkan menjadi jemaat juga yang oleh Tuhan Yesus dicap sebagai jemaat yang kaya di mata Tuhan. Kekayaan bagi orang Kristen adalah berkat yang luar biasa yang bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kekayaan yang berupa materi kalau tidak berhati-hati akan bisa juga menjerat kita. Sampai saat ini saudara, orang Kristen, hamba Tuhan Kristen yang terkenal, satu persatu masih berjatuhan karena akhirnya baik secara terbuka maupun rahasia telah terjerat oleh materi dunia, oleh berkat yang Tuhan berikan. Berkat yang berupa materi dan kekayaan itu adalah berkat yang indah dan luar biasa dari Tuhan. Tetapi sebagai manusia, kita juga harus menyadari kita masih tinggal dan berada di dalam daging. Dan kekayaan yang berupa materi itu bisa menjerat kita, bahkan menjatuhkan kita. Hamba Tuhan yang terkenal tidak imun, tidak kebal terhadap dosa yang terjadi karena hatinya terpelincut kepada materi dunia. Demikian juga orang Kristen awam sama, saudara. Kalau Anda diberkati dengan kekayaan materi, biarlah Anda juga berdoa agar bisa diberikan hati, karena yang mengikat itu hati kita, untuk tidak mau menggunakan berkat Tuhan dengan lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Sedangkan secara iman kita percaya itu berkat datangnya dari Tuhan, tetapi karena ego kita yang melihat kekayaan tersebut menjadi menutup hati kita untuk kita gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya kita yang demikian bisa terjatuh. Dan kembali saudara, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang dikenal oleh dunia satu persatu masih berjatuhan karena terselip oleh berkat kekayaan tersebut. Tetapi meskipun Anda sebagai orang Kristen secara materi hidup di dalam kemiskinan dan secara kenikmatan Anda hidup di dalam kesusahan,
Anda akan menjadi gereja atau jemaat Tuhan yang dicap kaya oleh Tuhan Yesus jikalau Anda mau belajar dari jemaat atau gereja yang ada di Smyrna ini, saudara. Dan Anda akan menjadi pribadi Kristen yang tidak kecil hati, yang tidak timbul iri hati, melihat orang Kristen yang lain yang memiliki kenikmatan dunia lebih, memiliki kekayaan materi lebih. Karena Anda bisa melihat dengan jelas bagaimana Tuhan melihat masing-masing pribadi jemaatnya. Cara Tuhan menilai terhadap jemaatnya dan kita menilai terhadap sesama kita berbeda, saudara. Tuhan menilai kepada jemaatnya melalui bagaimana jemaatnya tersebut secara pribadi mengasihi Tuhan. Seringkali kita mengukur dengan mata duniawi, tetapi Tuhan mengukur dengan mata rohani. Dan banyak orang-orang Kristen yang secara kenikmatan duniawi mereka hidup di dalam kesusahan, secara kekayaan duniawi mereka berada di dalam kemiskinan. Kembali mereka akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang kaya di dalam Tuhan karena mereka benar-benar mencintai Tuhan. Demikian juga ada, saudara, jemaat yang di dalam kenikmatan dunia mereka hidup di dalam kenikmatan dan tidak kesusahan. Mereka yang kaya secara materi juga kaya di hadapan Tuhan karena mereka itu menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka tidak menggunakan kekayaan tersebut, kenikmatan tersebut untuk dirinya sendiri, tetapi justru mereka tahu menggunakan kesempatan tersebut untuk dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga orang tersebut terus hidup di dalam kehidupannya sebagai jemaat Tuhan yang kaya, saudara. Sehingga intinya biarlah saya dan Anda pada akhirnya kita masing-masing menjadi jemaat Tuhan yang kaya di hadapan Tuhan. Mereka ini dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang sebenarnya mereka bukanlah orang Yahudi. Di dalam sejarah, saudara, kita juga tahu ya, orang Yahudi menganiaya orang-orang Kristen, ya. Orang-orang Kristen menganiaya orang-orang Yahudi, ya. Dan sebenarnya kalau kita membaca seperti yang kita baca di bagian ini, mereka itu oleh Alkitab disebut sebenarnya bukan orang Yahudi. Dan orang-orang Kristen yang menganiaya orang-orang Yahudi sama juga sebetulnya itu semua mereka bukan orang Kristen. Hanya cap luarnya saja, cap dalamnya tidak demikian. Orang Yahudi yang benar-benar Yahudi menurut Alkitab adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Mesias yang telah Allah janjikan kepada mereka, yang pada akhirnya setelah Mesias itu digenapi di dalam Yesus, orang-orang Yahudi asli itu juga percaya kepada Yesus, saudara. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 3, Paulus berbicara demikian, karena kitalah orang-orang bersunat. Merekalah Yahudi asli yang beribadah oleh Roh Allah. Kembali orang yang beribadah kepada Allah dengan benar, mereka yang beribadah di dalam Roh. Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Orang Yahudi asli adalah seperti itu, saudara. Mereka tidak menaruh ibadah mereka kepada hal-hal
yang lahiriah. Demikian juga orang Kristen asli. Kalau ada orang Kristen akhirnya saling memusuhi, tidak saling mengasihi, ya sebenarnya orang tersebut bukanlah orang Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Itu semua adalah jemaah iblis, menurut apa yang dikatakan Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya apa? Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Firman Tuhan kepada Timotius melalui Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-12 berbunyi demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Dan sebagai jemaat Tuhan, kalau Anda benar-benar hidup beribadah kepada Tuhan, artinya saudara, Anda mempraktekkan, karena ibadah Anda yang sejati itu bukan yang Anda lakukan tiap minggu selama 2 jam pergi ke gereja. Itu adalah ibadah yang penting juga. Karena itu juga dicatat di dalam Alkitab dan tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi yang lebih utama dari itu, saudara, adalah bagaimana kita hidup dari hari ke hari. Dari jam-jam, dari menit ke menit. Apakah kehidupan kita itu merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Lifestyle kita itu juga merupakan ibadah yang bisa menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau tidak, ibadah yang dicela oleh Tuhan. Itu yang perlu Anda perhatikan sebagai orang Kristen, saudara. Jangan Anda terjerat kepada kekristenan tradisi ya. Kalau Anda sudah merasa sudah ke gereja seminggu sekali, memberikan persembahan, memberikan 10% dan sebagainya, Anda merasa sudah, dan sisanya ya Anda seenaknya diri Anda sendiri, Anda terjerat di dalam gereja tradisi, saudara. Dan Anda tidak bertumbuh di dalam gereja yang asli. Dan biarlah ibadah kita adalah ibadah yang asli, yang merupakan lifestyle kita dari hari ke hari. Dan itu adalah ibadah yang sebenarnya berkenan kepada Tuhan. Silahkan Anda baca dalam Roma pasal 12. Ayat pertama dan kedua, di situ Anda akan tahu bagaimana Anda sebenarnya beribadah dengan benar kepada Tuhan. Lebih-lebih saat ini di masa pandemik, masihkah Anda beribadah kepada Tuhan? Meskipun Anda tidak bisa pergi berkumpul seperti biasa di gereja Anda. Ya. Tetapi itu sebagai jemaat yang asli dari Tuhan, Anda tidak dibatasi oleh karena Anda tidak bisa bergereja seperti itu. Kalau Anda masih mendapatkan penghasilan, diberikan berkat penghasilan dari Tuhan, sebagai jemaat yang asli, Anda tidak akan berhenti untuk mengucap syukur melalui persembahan syukur Anda kepada Tuhan. Meskipun Anda secara fisik tidak bisa tiap minggu berkumpul di gereja seperti sedia kala, tetapi Anda bisa mengirimkan persembahan syukur Anda melalui kantor pos atau melalui alat elektronik yang sudah tersedia saat ini. Tidak justru berkata di dalam hati, ya tidak ada gereja.
Yang biasanya saya kasih persembahan 300-400, ya saya bisa pakai buat beli ini, buat beli itu, ya syukur gitu ya. Tidak demikian saudara ya. Kalau Anda bertumbuh dan semakin mengerti mengapa Anda jadi Kristen ya. Tetapi justru di masa-masa pandemik ini kekristenan kita diuji ya. Kekristenan kita dimurnikan sehingga kita menjadi orang Kristen yang telah mengenal apa yang sudah diajarkan kepada kita selama kita telah bergereja bertahun-tahun. Kita akan melakukan kehidupan jemaat Tuhan sebagaimana Tuhan sendiri telah ajarkan di dalam Alkitab. Bukan di dalam masa pandemik ini justru Anda diberikan break, istirahat untuk menjadi jemaat Tuhan. Tetapi justru Anda tahu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi. Karena pada kenyataannya saudara, di masa pandemik ini kita juga tertekan. Banyak orang Kristen juga tertekan dan kehilangan harap. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pendapatan dan sebagainya. Dan masa ini saudara adalah sebetulnya masa di mana gereja Tuhan diberikan kesempatan untuk bangkit dan berapi-api. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu nanti kalau sudah semuanya kembali normal. Kapan tidak tahu, tetapi saat ini juga Anda sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, diberikan kesempatan justru api rohani Anda supaya menyala. Terang Anda supaya lebih bercahaya, saudara. Di masa kesusahan, di masa penderitaan ini, Anda diberikan kesempatan di masa yang dunia tambah gelap ini, terang Kristus lebih bercahaya di dalam hidup Anda, saudara. Tuhan sendiri memberikan kekuatan kepada jemaat di Smyrna agar mereka tidak takut. Mereka akan dicobai dengan dilemparkan ke dalam penjara oleh iblis. Mereka akan menderita kesusahan selama 10 hari. Kembali 10 hari itu, di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan bisa menjadi masa yang panjang, bisa menjadi masa yang lama. Sebelum pada akhirnya di hari ke-10 dibunuh karena tetap setia kepada Yesus. Dari hari awal sampai akhir tersebut disiksa, dianiaya. Hal itu bisa menggoyahkan iman orang tersebut. Hal itu kalau kita alami bisa menggoyahkan kita, saudara. Tetapi di sini Tuhan sendiri yang mendorong mereka, yang memberikan perintah kepada mereka, jikalau peristiwa itu terjadi agar mereka tidak takut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Dan seharusnya, saudara, penderitaan yang kita alami saat ini juga tidak akan membuat kita takut, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, dorongan Tuhan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sehingga meskipun kamu dibunuh, kamu tetap tidak akan menyangkali aku, karena aku akan memberi kamu mahkota kehidupan. Mungkin sebagian orang akan bertanya, gimana Tuhan? Kok perkataanmu itu membingungkan? Ya, kalau aku sudah mati, gimana engkau mau menghidupkan aku kembali? Apa gunanya mahkota kehidupan itu? Bukannya hidup sekarang, berfoya-foya sekarang, bernikmat-nikmat sekarang, adalah kesempatan yang harus kita utamakan. Kenapa saya harus rela dianiaya dan menderita, bahkan akhirnya disiksa, dan akhirnya dibunuh di hari ke-10?
Untuk apa Tuhan? Kalau Anda mengerti Alkitab, Anda mengerti firman Tuhan, Anda akan tahu kehidupan saya dan saudara di dunia ini sangat sementara. Dan Anda juga tahu kemana orang yang tubuhnya telah mati. Setelah tubuhnya mati, orang yang mati tersebut jiwanya tidak akan bisa mati, saudara. Dan mereka yang mati di luar Yesus akan mengalami penderitaan abadi. Dan orang yang mati di dalam Yesus, justru setelah kematiannya di dalam Yesus karena dianiaya oleh orang-orang yang memusuhi Yesus, dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih hidup. Dan ini terkadang, saudara, hanya sampai di dalam imajinasi roh kita saja. Artinya sebenarnya, setiap orang yang mati di dalam Yesus saat ini akan pergi bersama-sama kepada Yesus. Tetapi ada masanya. Kalau Anda baca khususnya kitab Wahyu, kita yang sudah mati di dalam Yesus akan dibangkitkan dan kembali ke bumi ini, saudara. Ke bumi ini. Ya. Untuk bersama-sama memerintah, melayani Yesus di dalam kerajaan Yesus. Kita bersama-sama kekasih-kekasih kita yang mati di dalam Yesus, kita akan kembali ke bumi ini. Kitab Wahyu ini dibagi menjadi 3 bagian, kalau Anda bisa membacanya dengan baik. Di pasal 1 ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu. Di dalam hal-hal yang akan terjadi sesudah itu, yaitu masa depan, setiap orang Kristen yang telah mati di dalam Yesus, dan kita yang akan mati di dalam Yesus, kita akan kembali bersama-sama dengan Yesus, saudara. Oleh karena itu, hiburkanlah yang satu dengan yang lain, agar di dalam Tuhan itu sebetulnya kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak akan membosankan, penuh dengan sukacita dan excitement. Oleh karena itu, jikalau saya dan saudara dalam keadaan menderita, biarlah kita juga mau dikuatkan oleh Tuhan. Dan kepada jemaat di Smyrna ini, meskipun mereka harus mati dianiaya karena Yesus, Tuhan memerintahkan agar mereka tetap setia, karena Tuhan sendiri yang akan memberi mahkota kehidupan. Apa gunanya Anda mendapatkan dan menikmati kekayaan yang dunia tawarkan, tetapi pada akhirnya Anda hidup menderita selamanya? Itu, saudara, yang perlu Anda pikirkan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan mudah-mudahan antena saya, antena Anda, telinga kita terbuka untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Dan hati kita, otak kita siap untuk melakukan perintah Tuhan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Siapa yang menang, saudara? Yang beriman kepada Yesus. Dan setiap orang yang beriman kepada Yesus sampai matinya, dialah yang oleh Tuhan dikatakan orang yang keluar sebagai pemenang. Dan tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian kedua adalah kematian kekal bagi orang-orang yang mati di luar Yesus.
Kita yang mati sekali di dalam Yesus akan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi bagi mereka yang mati di luar Yesus akan mengalami kematian kedua, yaitu kematian kekal. Penderitaan kekal. Dari situlah saudara, mengapa saya dan saudara dipanggil juga untuk menyaksikan Yesus, memberitakan Injil Yesus, memberitakan kabar sukacita dari Allah di dalam Yesus. Karena meskipun manusia akan mati, tubuhnya akan hancur menjadi debu, jiwa kita tidak akan pernah mati. Dan kalau manusia tersebut akhirnya mati dengan menolak Yesus, apapun alasannya, dia sendiri nanti akan dihadapkan kepada Yesus sebagai hakim yang menghakimi orang mati tersebut. Dan kalau saat ini saudara Anda yang masih hidup akan mati, sampai mati Anda menolak Yesus, Anda akan bertemu dengan Yesus sebagai hakim Anda. Tetapi kesempatan itu nanti bukanlah kesempatan Anda untuk bertobat. Masa bertobat Anda adalah masa ketika Anda masih hidup saat ini. Maukah Anda menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah diutus Allah? Dan kita yang sudah menjadi orang Kristen, biarlah kita juga boleh diajar dan belajar melalui jemaat di Smyrna. Meskipun susah, meskipun menderita, meskipun miskin, kita bisa menjadi jemaat yang kaya di mata Tuhan, seperti jemaat Smyrna. Tuhan Yesus memberkati.